Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Mas Arveni Aslian, 2. Ainaya Gali Prastika, 3. Dwi Retno Suharyani, dan yang keempat Nirasari Syahrul Ziam ingin mempresentasikan tentang anak yang mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu atau tunaganda. Pembahasan yang pertama yaitu definisi tunarungu. Tunarungu atau hearing impairment merupakan salah satu umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai yang berat. Sekali yang digolongkan kepada tuli, deaf dan kurang dengar atau hard of hearing. Orang yang tuli adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan di dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Menurut Suwito dalam buku Ortopedagogik, tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar baik itu sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran baik sebagian atau seluruhnya sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Selanjutnya, klasifikasi tunarungu. Berdasarkan referensi yang kita dapat, terdapat 4 klasifikasi tunarungu. A. Berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran. Yang pertama, tunarungu ringan atau mild hearing loss. Yang kedua, tunarungu sedang atau moderate hearing loss. Yang ketiga, tunarungu agak berat atau moderately severe hearing loss. Yang keempat, tunarungu berat atau severe hearing loss. Dan yang kelima, tunarungu berat sekali atau profound hearing loss. B. Berdasarkan saat terjadinya, terdapat ketunarunguan prabahasa atau prelingual deafness dan ketunarunguan pascabahasa atau postlingual deafness. C. Berdasarkan letak gangguan pendengaran secara anatomis. Yang pertama, tunarungu tipe konduktif. Yang kedua, tunarungu tipe sensorineural. Dan tunarungu tipe campuran yang merupakan gabungan tipe konduktif dan sensorineural. Yang terakhir, D. Berdasarkan etiologi atau asal-usulnya, terdapat tunarungu endogen dan tunarungu eksogen. Penyebab terjadinya tunarungu. Ada 2 penyebab terjadinya tunarungu. Yang pertama yaitu tipe konduktif, yang kedua yaitu tipe sensorineural. Tipe konduktif A. Kerusakan pada gangguan yang terjadi pada telinga luar yang dapat disebabkan antara lain oleh tidak terbentuknya lubang telinga bagian luar. Yang kedua, terjadinya pendengaran pada lubang telinga luar. B. Kerusakan atau gangguan yang terjadi pada telinga tengah yang dapat disebabkan oleh 1. Ruda paksa, yaitu adanya tekanan atau benturan yang keras pada telinga seperti karena jatuh, tabrakan, tertusuk, dan sebagainya yang mengakibatkan perforasi membran timpani atau pecahnya selaput gendang dengar dan lepasnya rangkaian tulang pendengaran. Nomor 2 yaitu peradangan atau infeksi pada telinga tengah. Nomor 3 otosklerosis, yaitu terjadinya pertumbuhan tulang pada kaki tulang steps yang mengakibatkan tulang tersebut tidak dapat bergetar pada oval window. Nomor 4 yaitu timpanisklerosis, yaitu adanya lapisan kalsium atau zat kapur pada gendang dengar, membran timpani, dan tulang pendengaran. Nomor 5 yaitu anomali dari tulang pendengaran atau tidak terbentuknya tulang pendengaran yang dibawa sejak lahir, tetapi gangguan pendengarnya tidak bersifat progresif. Nomor 6 yaitu disfungsi tuba, saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga mulut. Nomor 2 penyebab terjadinya tulang rungu tipe sensorineural. Tunarungu tipe sensorineural dapat disebabkan oleh faktor genetik, keturunan, dan non-genetik. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, keturunan yang disebabkan oleh faktor genetik. Maksudnya adalah bagian ketunarunguan tersebut
disebabkan oleh gen keturunan yang menurun dari orang tua pada anaknya. Yang kedua, penyebab keturunan faktor non-genetik antara lain sebagai berikut. Nomor 1, rubella. 2, ketidaksesuaian antara darah ibu dan anak. 3, meningitis. 4, trauma akustik. Upaya pencegahan terjadinya tunarungu. Upaya tersebut dapat dilakukan pada saat sebelum nikah atau pranikah, hamil, prenatal, persalinan atau natal, dan setelah kelahiran postnatal, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya yang dapat dilakukan sebelum menikah atau pranikah. A. Menghindari pernikahan sedarah atau pernikahan dengan saudara dekat, terutama pada keluarga yang mempunyai sejarah tunarungu. B. Melakukan pemeriksaan darah. C. Melakukan konseling genetika. Yang kedua yaitu upaya yang dapat dilakukan pada waktu hamil, antara lain A. Menjaga kesehatan dan memeriksa kehamilan secara teratur pada dokter kandungan atau bidan. B. Mengkonsumsi gizi yang baik atau seimbang. C. Tidak meminum obat sembarangan karena dapat menyebabkan keracunan pada janin. D. Melakukan imunisasi anti-tetanus. Yang ketiga yaitu upaya yang dapat dilakukan pada saat melahirkan, yaitu A. Pada saat melahirkan diupayakan tidak menggunakan alat penyedot. Yang B. Apabila ibu tersebut terkena virus herpes simplex pada daerah vaginanya, maka kelahiran harus melalui operasi sesar. Nomor 4, upaya yang dapat dilakukan pada masa setelah lahir, antara lain A. Melakukan imunisasi dasar serta imunisasi rubella yang sangat penting terutama bagi wanita. B. Apabila anak mengalami sakit influenza, harus dijaga atau diobati dengan sampai sembuh. C. Menjaga telinga dari kebisingan seperti menggunakan pelindung telinga bagi para pekerja di pabrik. Dampak tunarungu bagi anak. Yang pertama, dampak tunarungu terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Perolehan kemampuan bicara dan berbahasa erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Kemampuan berbicara dan berbahasa diperoleh melalui proses peniruan bunyi-bunyi bahasa. Dengan demikian, anak tunarungu terutama sejak lahir tidak memperoleh stimulasi bunyi-bunyi bahasa yang dapat ditiru sebagai awal perkembangan bicara dan bahasa. Kemampuan berbicara tersebut diperoleh melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, dampak tunarungu terhadap kemampuan akademis. Pada umumnya, anak tunarungu yang tidak disertai kelainan lain memiliki intelijensi yang normal. Namun sering ditemui prestasi akademik mereka lebih rendah dibandingkan dengan anak yang mendengar seusianya. Yang ketiga, dampak tunarungu terhadap aspek sosial emosional. Ketunarunguan dapat menyebabkan perasaan terasing dari pergaulan sehari-hari. Pada umumnya, keluarga yang memiliki anak tunarungu mengalami banyak kesulitan untuk melibatkan anak tersebut dalam keadaan dan kejadian sehari-hari supaya ia tahu dan mengerti apa yang terjadi di lingkungannya. Di samping itu, kekurangan pemahaman terhadap bahasa lisan dan tulisan seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan segala sesuatu itu sebuah hal yang negatif atau yang salah. Yang keempat, dampak tunarungu terhadap aspek fisik dan kesehatan. Pada umumnya, aspek fisik anak tunarungu tidak banyak mengalami hambatan. Namun, pada sebagian tunarungu ada yang mengalami gangguan keseimbangan sehingga cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Gangguan tersebut timbul jika terjadi kerusakan pada organ keseimbangan atau vesibul. Kesimpulan, tunarungu, hearing impairment, merupakan satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan hingga yang berat sekali. Orang yang tuli, a deaf person, ialah seorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan di dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Tunarungu dibagi menjadi 4 klasifikasi. Anak yang mengalami tunarungu yang disertai kelainan seperti kecerdasan yang rendah, kehilangan penglihatan, atau kelainan lainnya dikelompokkan ke dalam kelainan tunaganda.
Terima kasih kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.